wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayahnya, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga bimbingannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan syukur nikmat tersebut yaitu dengan hadirnya di masjid ini dalam rangka melaksanakan yang menjadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Besar harapan kita dengan ikhtiar kita semua hadir di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa atau banyak sekali kebaikan-kebaikan yang nilai manfaatnya bisa kita rasakan di akhirat dan juga di dunia sekarang ini. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian Masjid Asyifa dan juga keluarga besar Persatuan Islam Cibenying Kidul, sebagaimana di malam Jumat yang keempat setiap bulannya, alhamdulillah pengajian diisi dengan pemateri Ustadz Amin Muhtar. Juga Al Ustadz telah hadir di depan kita semua, di tengah-tengah kita semua. Juga hadirin ikhwatu iman, pada kesempatan ini kita melaksanakan pengajian sekaligus merupakan syukuran atau tasyakur binikmah salah satu anggota jamaah kita di Masjid Asyifa ini, Bapak Nendi Suherlan, di mana beliau telah melaksanakan khitanan kepada putranya, dan insya Allah mudah-mudahan ikhtiar dari Bapak Nendi Suherlan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala macamnya, di mana beliau menghitan itu merupakan bentuk ikhtiar dia menandai anaknya sebagai seorang muslim, dan seterusnya insya Allah akan diberi bimbingan dan dimudahkan untuk ada di dalam keislaman dan keimanannya. Hadirin ikhwatu iman, sebagaimana kita lihat di dalam postingan di grup Persatuan Islam Cibenying Kidul, Al Ustadz pada malam ini akan membawakan tema yaitu antara singa dan 3 banteng. Apa yang akan dibahas oleh Al Ustadz dan saya sendiri belum menanyakan secara pasti kepada Ustadz tentang judul ini. Kalau boleh menerka dan menebak gitu ya, di mana antara singa dan 3 banteng ini di mana merupakan bentuk kehati-hatian kita sebagai kaum muslimin, persaudaraan kita yang harus benar-benar dijaga, dieratkan, jangan sampai lengah sehingga musuh bisa menerka kita. Mungkin itu, tapi nanti insya Allah Ustadz yang akan membahasnya. Saya belum bertanya gitu Pak Ustadz apa maksudnya. Mudah-mudahan lebih luas lagi kita sama-sama nanti menyimak apa yang akan dibahas oleh Ustadz dengan tema antara singa dan 3 banteng tersebut. Untuk itu mungkin nanti ada pertanyaan, Ustadz masih dibuka ya, pertanyaan seperti biasa kepada ikhwatu iman yang pada kesempatan ini tidak hadir di masjid yang mulia ini, tetapi mengikuti kajian melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah, bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentarnya. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan waktu dan tempatnya.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini, terutama orang tua, sesepuh, pimpinan jamaah Persis, dan juga bagian dari keluarga besar Persis Cibenying Kidul, Pak Haji Ahmad, yang tetap setia memberikan ruang kepada kita untuk kiprah sekuat tenaga memantaskan diri sebagai bagian dari keluarga besar Jamiah Persis dan kaum muslimin untuk terus berkarya guna menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Begitu juga Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majlis ini, disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, dan di beberapa kawasan kota Bandung bukan air melimpah, tetapi sistem pembuangan mungkin yang tidak benar, sehingga air sebagai rahmat dari Allah tak mungkin mencelakakan, tidak mungkin membuat kerusakan kecuali ada keserakahan manusia di dalamnya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang madorot bagi ikhwatu iman, terutama yang tinggal di kota Bandung. Kalau saya sendiri sudah warga banjiran karena alumni gitu. Di daerah-daerah Pasteur tadi juga saya lihat update informasi mobil mulai kakeep gitu. Ada yang tadi hanyut. Sekali lagi mudah-mudahan tidak menimbulkan korban dan kerusakan itu bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk tergantikan. Sebelum kita menutup kajian ini karena jam 10 gitu, saya juga mohon izin untuk segera berangkat ke Tasikmalaya, karena juga ada tugas lain di Tasikmalaya, memperkuat para laskar dan ahlu thugur khususnya di Jamiah Persatuan Islam. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahibul hajat apabila tak sempat mencicipi hidangan yang telah tersaji, upami emut kasim kuring tambahan sabara piring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua telah mendapatkan semacam nasihat. Mungkin dulu orang tua sering menggunakan peribahasa yang mudah dicerna dalam kehidupan kita secara realita. Mana mungkin satu lidi itu dapat berdaya guna. Lidi baru bisa berdaya guna untuk membersihkan apabila diikat dari satuan-satuan lidi menjadi sapu lidi. Baru di kemudian hari nasihat itu terkadang sangat dirasakan oleh kita dan semakin dipahami manakala kita menelaah tuntunan agama tentang pentingnya kaum muslimin hidup berkumpul bukan sekedar berkerumun.
Saya ambil contoh ilustrasi yang disebut berkerumun itu seperti para pengendara terutama motor saat lampu merah. Di jam-jam kerja dan pulang kerja di kota Bandung itu boleh jadi jutaan motor dalam waktu yang sama. Tetapi keberadaan mereka di lampu stopan itu tidak disebut berkumpul, disebutnya berkerumun. Mata begitu pas lampu hejo teh bubar gitu. Tingkah marana gitu. Kalau bahasa Perancis mah kececes. You know kececes anak milenial. Itu bahasa Jerman tuh. Jadi tidak ada. Jadi banyak tetapi tidak satu kesatuan komando. Tidak memiliki visi dan misi hidup yang boleh jadi sama. Maka seperti itulah yang dulu dinasehatkan terkadang terasa, terutama di masa-masa terakhir, yang boleh jadi isyarat karakteristik masyarakat akhir zaman tengah dirasakan oleh kita bersama. Untuk itulah maka panduan agama penting untuk diingatkan kembali, seperti firman Allah yang tadi saya bacakan di dalam Quran surat As-Saff ayat 4, bahwa semangat untuk menegakkan kebenaran, istiqomah di dalam kebenaran hanya untuk kesolehan pribadi ternyata tidak cukup. Sebab soleh pribadi selain belum tentu mampu menggapai keutamaan dalam level tertinggi, juga belum tentu menjadi kuat sekiranya kesolehan itu baru terwujud dalam satuan-satuan lidi. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu satu bangunan yang tersusun kokoh. Salah satu tafsir yang cukup pas dipakai memberikan gambaran ka'annahum bunyanum marsus itu, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, di mana yang namanya bangunan kokoh itu bukan sekedar tumpukan bata dan batu, tetapi ada ilsok. Jadi ilsok itu melekat karena ada pasir, ada polester, ada semen. Bukan sekedar banyaknya bata batu, tetapi ada yang mengikat. Itulah sofa. Ka'annahum bunyanum marsus, yaitu sebagian dengan sebagian yang lain yulsiqu ba'duhum ba'don. Maka satu bagian dengan bagian yang lain itu saling melekat antar sesama. Kemudian yang kedua, diingatkan juga di dalam hadis, antara lain seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar berkenaan dengan khutbah Umar bin Khattab di hadapan publik, di hadapan masyarakat muslim, di satu tempat yang bernama Jabiyah. Jabiyah ini salah satu daerah di Damaskus, Syria. Di dalam khutbahnya, Umar bin Khattab menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, inni kumtu fikum, sesungguhnya aku tengah berdiri di tengah-tengah kalian, kama qomi Rasulillah fina, persis seperti dulu Rasul berdiri di tengah-tengah kami, generasi sahabat.
Sementara Umar berdiri di tengah-tengah kolaborasi antar generasi, yaitu generasi sahabat dan tabi'in. Kemudian Umar menyampaikan, "Faqula," waktu Nabi berdiri seperti aku berdiri di hadapan kalian, maka Nabi bersabda, "Usikum bi ashabi." Aku berwasiat kepada kalian melalui perantaraan para sahabatku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian wasiat ini akan menjadi pesan berantai, disampaikan oleh antar generasi. Generasi selanjutnya, summal ladzina yalunahum, kemudian menyebar untuk dan dilakukan oleh generasi berikutnya. Kemudian upaya untuk menyebarkan wasiat ini akan terhenti ketika setelah itu summa yabshul kadzibu, di mana wasiat kebenaran kalah dominan oleh dusta yang viral. Hatta yahlipar rojulu wala yustahlafu, hingga ketika dusta merajalela di tengah-tengah masyarakat, sampai seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah. Ciri jelema bohong jol demi Allah gitu. Saprak make demi Allah. Mun bahasa Malayer mah mi Allah aing gitu. Mi Allah gitu. Bakatku hayang tadi yakin make Rasulullah. Mi Allah jeung Rasulullah aing gitu. Padahal tadi minta. Jadi yang namanya sumpah menjadi barang murah, yang asalnya menjadi barang mewah berharga, karena tidak boleh bersumpah sembarangan. Saat dusta berkecamuk melingkupi kehidupan masyarakat, maka sumpah menjadi barang murah. Saprak disumpah pakai Quran, Qurannya dikorupsi gitu. Itu diantara contoh. Sekali lagi, ini adalah fakta, bukan asumsi, bukan opini, bukan prediksi. Yang terjadi masih di generasi terbaik. Jadi pesan berantai wasiat ini terus dilanjut, maka satu saat dirubah keadaan wasiat-wasiat baik tenggelam oleh sikap dusta dan berita hoax. Sampai orang berani bersumpah padahal tidak diminta. Kemudian orang berani memberikan kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Tidaklah seseorang laki-laki bersama seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bergabung, berpegang teguh dengan al jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati terhadap perpecahan. Waspada terhadap perceraian, persengketaan. Karena setan akan jauh dari kaum muslimin yang berdua. Setan akan betah bersama muslim yang sendirian. Ini diantara nasihat orang tua
dalam bahasa sederhana yang dulu tanpa pakai dalil selalu mengingatkan kita. Ternyata setelah kita pelajari, inilah nasihat-nasihat agama yang harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, maka barang siapa yang ingin mendapatkan hidup nikmat di tengah surga, ingin hidup di tempat terbaik surga, fal yalzamil jama'ata, maka tidak ada lain kecuali berkomitmen untuk menetapi al-jamaah. Barang siapa yang kebaikannya membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuat penat dan susah, padalikumul mukmin, ketahuilah maka dia adalah seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, nasihat ini juga diingatkan oleh Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaklah kamu bergabung kepada jamaah orang-orang Islam, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Sahabat bertanya, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, kumaha lamun di hiji tempat teu aya PJ jeung teu aya ketua PJ, apa yang harus kami lakukan? Fa'tazil tilkal piroka kullaha, jangan bergabung kepada salah satu firqah yang ada, sehingga kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Saya tutup kajian sesi ini karena mungkin apa yang saya sampaikan sudah tak asing, khususnya bagi keluarga besar Persis Cibenying, dalil nu tadimah tos ditararambul. Sehubungan dengan itu, Imam Asy-Syatibi mempertegas, menambah nutrisari dan energi bagi kita. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, annal jamaah raji'atun ila ijtima'i alal imami, sesungguhnya makna al-jamaah ialah berasosiasi, berafiliasi, bergabung dengan imam jam'iyah al-muwafiqi lil kitabi was sunnah, yaitu kepemimpinan yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Dan sebaliknya, apabila berasosiasi, bergabung dengan jam'iyah yang pimpinannya tidak berpegang teguh kepada Quran Sunnah, hakikatnya sudah keluar dari makna al-jamaah. Maka inilah tuntunan agama, bahwa berpegang teguh kepada kebenaran sendirian tak cukup. Masuk jam'iyah menjadi kewajiban. Karena ternyata kesolehan pribadi belum tentu bisa menyelamatkan. Dalam hadis lain, serigala tidak akan menerkam domba yang berkumpul, maka serigala akan menerkam domba yang sendirian atau yang berkerumun. Maka kita tidak boleh bercerai-berai di dalam memegang dan memperjuangkan kebenaran itu. Marilah kita pertajam benarnya firman Allah dan benarnya sabda Rasul, seperti yang Aridwan sampaikan, yaitu pelajaran penting dari Al-Kisah Singa dan 3 Banteng. Aridwan menyatakan belum tahu, memang asli can diberitahu dasim kuring teh nyaho. Jadi sekali lagi, benarnya firman Allah
benarnya sabda Rasul kita dapatkan dari Al-Kisah singa berhadapan dengan 3 banteng. Al-Kisah ada 3 ekor banteng yang disimbolkan dengan warna putih, merah, dan hitam. Ketiga banteng ini di dalam mengelola kehidupan pasti akan berhadapan dengan predator, binatang pemangsa. Salah satu di antara yang paling berseteru dengan banteng ini bukan kancil, bukan buaya, tetapi sang singa. Maka singa berusaha memangsa. Namun karena ketiga banteng ini solid, satu kesatuan, maka sang singa walaupun disebut raja hutan selalu gagal maning. Maka hampir pada satu event sang singa, si raja hutan itu mati kelaparan karena tak berhasil memangsa. Akhirnya singa sadar cara yang dilakukan selama ini hanya mengandalkan kekuatan otot, hanya mengandalkan sima cakar dan tajamnya taring jeung rambut gondrong. Sugan sieuneur orang Cicadas pangaruh hiji saat mah baheula mah nya begitu ningali rambut gondrong teh jol mencret. Ternyata menghadapi banteng cakar nu seukeut eueuh pangaruh. Otot sakitu gede siga aderai gitu kan, eueuh pangaruh. Gigi yang tajam tak ada pengaruh. Akhirnya dia merubah strategi. Di antara strategi yang dia lakukan, satu, atur ritme keserakahan. Jadi kan tadi mah yang menyantap sekalian tas serakah. Ternyata kalau ingin mencicipi banteng guling, melalui 3-nya dimangsa gagal terus. Ganti strategina, yaitu menahan nafsu. Maka tidak sekaligus tetapi harus satu-satu. Maka dia lakukan agar banteng yang bersatu padu itu terpisah. Dilakukanlah bujuk rayu. Maka target pertama yang disantap adalah banteng putih. Datanglah ia di warung kopi untuk melobi banteng hitam dan merah. Cek bahasa orang Cicadas, bro, begitu. Lur, begitulah kira-kira cara singa mengukur kelemahan diri dengan cara-cara lama. Ketika bertemu dengan banteng merah dan banteng hitam, dia mengatakan, saya akan makan banteng putih. Jadi kalau kalian berdua tidak mau saya makan, lebih baik ngejedau. Diam saja bro, tak perlu membantu. Saya beri garansi, maneh selamat. Maka kedua banteng itu pun deal. Setuju? Silahkan, itu hak Anda untuk menerkam banteng putih. Yang penting kami ada garansi hidup. Moal diganggu Masjid Asyifa mah, dan kami tak akan membantu banteng putih saat dia diterkam. Yang penting kami itu aman. Akhirnya sang singa berhasil melahap banteng putih tanpa kendala berarti. Nu tadi mah bertilu hese, rek ngadahar nu bodas ditubruk ku nu beureum, erek ngerekeb nu beureum ditanduk ku nu hideung.
Kulantaran ayeuna mah nu dua ngajedog, maka melahap banteng putihnya tanpa ada kesulitan yang berarti. Berarti target tercapai, yaitu memangsa banteng dengan cara membungkam kedua banteng. Maka setelah ia berhasil memangsa banteng putih yang disaksikan oleh dua banteng temannya, maka ternyata mereka salah duga. Sebab pada saat membuka peluang, musuh menerkam banteng putih, hakikatnya membuka peluang untuk melahap berikutnya. Maka apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi. Singa datang kepada banteng hitam. Saya akan mangsa banteng merah. Kamu diam saja. Tak perlu membantunya. Kamu aman. Lah tepira da itu mah banteng dulur maneh mah loba deui dulurna. Kenapa antep tong pipilueun. Maka setuju banteng merah terhadap saran lobi dari sang singa, maka dilahaplah banteng berwarna hitam sambil disaksikan oleh banteng merah. Yang penting aman. Tetapi kenyamanan itu tidak permanen. Rasa aman itu tak lama, karena ternyata ganti hari berganti hari. Esok lusa banteng hitam yang tinggal sendirian nu aya yang tersisa, maka ternyata sang singa pun mudah melahapnya. Maka di sini ada pelajaran yang penting yang disadari oleh banteng hitam sebelum ajal datang. Saat aku membiarkan singa melahap banteng putih sendirian, hakikatnya aku juga telah mati sebelum waktu. Jadi aku telah dimangsa sebelum waktunya, yaitu tinggal nunggu giliran waktu. Begitulah tamsil yang bagi saya demikian indah, menggambarkan betapa persatuan umat Islam itu bukan sekedar penting, tapi wajibul kudu. Jadi ulah aya kieu bahasana, kasih itu bae da si itu melain kuri. Heueuh ayeuna batur, isuk banteng hideung. Begitu urang ayeuna cek batur teh lah antep we da lain dulur lain urang ieu. Heueuh isuk pageto maneh. Nah, jadi sekali lagi inilah tamsil bahwa persatuan umat Islam ini itu bukan sekedar penting, tapi wajibul kudu. Karena orang kafir tidak akan berdaya apa-apa kalau sekedar mengandalkan kuatnya cakar, tajamnya taring, eueuh nanaonan. Erek nguasai ekonomi, erek boga infrastruktur, erek tadi boga beko gitu. Sekiranya para banteng tetap bersatu, maka tak ubahnya singa walaupun boga cakar, boga taring, boga rambut gondrong, tidak berdaya menghadapi banteng saat bertiga. Tetapi saat banteng dipisah satu sama lain, maka begitu mudah banteng itu dimangsa. Saat memangsa yang putih,
Bukan berarti banteng hitam dan merah selamat, tinggal nunggu giliran waktu. Berarti tujuan utamanya apa? Bukan persoalan banteng putihnya, bukan persoalan banteng merahnya, bukan persoalan banteng hitamnya, tapi melenyapkan bantengnya itu sendiri. Rek berem, rek hideng, rek label bulan sabit, rek padi kapas. Rek tadi masjidna memang make toa, rek teu make toa teu penting. Nu penting mah bantengna kudu leungit. Jadi yang ditarget bukan masalah ormas Islam, tapi Islamnya itu sendiri hilang. Nu penting Islamnya lenyap. Itulah tujuan sang singa. Maka dibuatlah cara apa? Upaya adu domba. Nu asalna solid antar banteng, diciptakan saling curiga, cari aman. Nu biasana silih banjur, tadi biasana silih bantu, mulai bahwa ahda itu melain kuring. Maka tercipta banteng yang kuat masing-masing. Itu dilakukan upaya adu domba. Contoh, dibuatlah polarisasi. Adanya Islam radikal dan Islam moderat. Dibuat upaya adu domba Islam Arab dan Islam Nusantara. Itu dalam upaya apa? Tujuan memisah para banteng. Sayangnya orang sendiri aya nu nyaman dengan sebutan-sebutan itu. Nu ieu toleran, nu itu intoleran. Nu ieu lemah lembut, nu itu kasar. Tanpa disadari oleh para banteng, ini adalah polarisasi untuk upaya adu domba. Supaya ada kelas, ada saling curiga antar umat Islam. Itulah banteng. Maka tujuannya bukan untuk label modernis, bukan tujuannya label intoleran, label moderat, bukan, karena itu mah warna wungkul, tetapi tujuannya agar Islamnya lenyap. Maka diciptakanlah upaya adu domba antar umat Islam, antar aktivis. Habib jeung Habib diadukeun, ulama jeung ulama diadukeun. Yang paling bahaya, dibuatlah stigma seakan-akan umat Islam musuh negara. Umat Islam dianggap menjadi oposan pemerintah yang sah. Sampai tadi tim Sigabah sengaja menyebarkan salah satu upaya provokasi, ada 6 ormas yang dibubarkan selain HTI. Maka kepada aparat kami menghimbau, bukan sekedar menyebut itu berita bohong, tapi harus diusut siapa yang menyebarnya. Sebab dikhawatirkan ini upaya adu domba antara umat Islam dengan aparat. Diadu berarti ada pihak yang bertepuk tangan. Maka inilah singa sejati. Mudah-mudahan dengan tamsil yang sederhana, singa melawan 3 banteng, kita semakin sadar tidak ada sejarahnya kemenangan diraih karena kehebatan individu. Dakwah itu membutuhkan super team, bukan Superman. Walaupun satu saat Superman itu penting, komo keur usum boborot. Jadi maltiasa gitu, kesuksesan dakwah umat Islam hanya dengan pribadi-pribadi. Harus satu kesatuan paling tidak. Ketika belum bisa menghancurkan singa, maka 3 banteng tidak terancam nyawa. Sekiranya belum bisa menenggelamkan singa, paling tidak maka kejahatan singa tidak merajalela.
karena masih solidnya 3 banteng itu menjaga area. Inilah catatan-catatan yang perlu saya sampaikan sekali lagi, terutama kalian generasi baru. Pak Aina tadhabun, mau kemana berangkat? Isuk pageto urang nu diancam ku singa. Baik itu mah lain mesin Ashifa. Itu mah mesin batur. Begitu dibaledogan masjidna, dibaledogan kacana bae lah dalin masjid urang. Isuk pageto beak suhuna nu urang. Cek batur teh bae nu Ashifa ieu gitu. Nah, itu diantara upaya yang dilakukan oleh singa. Tampaknya singa hari ini mengikuti kursus. Singa na upgrading ikut TOT. Piraku singa TOT ari umat Islam meningkat keilmuan dan kewaspadaan untuk terus membangun soliditas, merapatkan sabarisan, terutama bagi generasi baru persatuan Islam. Mudah-mudahan tamsil ini menjadi bekal untuk mengelola kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang, agar mata rantai perjuangan para banteng jangan sampai terhenti. Insya Allah akan terus kita rawat, kita jaga agar tercipta kekuatan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hujannya seterat saya kira demikianlah sesi materi yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita mencicipi jamuan makan malam, air hujan masuk garambul biasa, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan, baik tema terkait maupun tidak ada hubungan langsung tetapi mendesak untuk ditanyakan. Kita manfaatkan waktu sebelum saya amit mundur melanjutkan tugas ke Tasikmalaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ridwan. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada Al-Ustaz dari tausiah yang tadi disampaikan. Benar-benar sangat bermanfaat, gambaran bagi kita semua. Di antara tadi Ustaz membedah judul yang diberikan antara singa dan 3 banteng itu, menunjukkan bagaimana pentingnya, perlunya dan wajibnya kita sebagai kaum muslimin untuk berjuang di dalam agama Allah ini, memperjuangkan agama Allah ini secara berjamaah, di mana jamaah yang dimaksud adalah apabila kepemimpinannya benar-benar memegang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan kalau ada pertanyaan untuk memperdalam tadi yang disampaikan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar bahasan, dipersilahkan. Eta ya mah tong maksa orang dah. Oh siap, dibukalah ku sebuhan. Dilarisan ku sebuhan. Upami urang tadi ningali teh nupingkeun dina ieu dongeng eta, bukan dongeng ya, cerita. Apa mungkin yang 2 singa itu yang diajak berunding, berapa istilahnya dinego karena ada sesuatu gitu, sehingga yang singa yang 2 itu menurut gitu. Ya. Dalam kondisi seperti ini, nah ada sesuatu yang dilobi dan dinego dengan menjanjikan apa-apa dan lain sebagainya, sehingga apa istilahnya integritas daripada kedua banteng tersebut itu berubah. Ya. Jadi lihat Pak Haji, kalau dalam konteks singa dan banteng saja ada yang dinegosiasikan jaminan keamanan. Sebab dalam konteks kekuatan singa di mata publik, semua masyarakat hutan mengakui singa itu punya kekuatan. Paling tidak itu yang dinegosiasi, yaitu apa? Jaminan keamanan, rasa aman, rasa nyaman. Karena dengan adanya rasa keamanan bertani aman kan?
lancar karena ada rasa aman. Apa nengan jukut mau diganggu, dahar industri bisa. Jadi itulah yang dijanjikan dalam konteks singa dengan banteng sebagai kunci lobi, keamanan, kenyamanan. Demikian Pak Haji. Ya. Ada Pak Fit mana? Ayah pertausan terkawis sunat qobla maghrib, Ustaz. Ya, oke. Ada yang menyatakan sunat apa itu? Lupa nih. Itu apa itu boleh tidak? Ya. Kita Hugo? Ya. Ya. Nabi bersabda, "Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Liman sya'ah." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman sya'ah, bagi yang ingin. Maka salat qobla maghrib itu sunat, tetapi tidak termasuk rawatib. Ada yang menyatakan sholat sunat mutlak gitu. Bukan. Jadi karena Nabi langsung menyebutnya shollu qoblal maghrib. Nah, kapan prakteknya? Prakteknya kata Nabi, jika engkau mau melaksanakan ini silahkan di pinggir-pinggir masjid, yaitu digunakan saat imam dan jamaah belum berkumpul. Begitu imam tos aya, jamaah tos aya, mader we maghrib. Andai kata pun ada orang yang mau melaksanakan sholat itu, sholat berjamaah jangan terhalang, maka laksanakan sholat kajen ke masbuk. Kenapa? Karena maghrib ke isya mah waktunya dekat. Kabeh salatlah qobla maghrib, beak waktuna gitu. Jadi sekali lagi, kenapa pakai liman sya'a? Tidak ditekankan. Beda dengan sholat sunat rawatib, namanya sunnah muakkadah. Ditekankan qobla maghrib termasuk sunnah biasa, tetapi tidak tepat kalau disebut dengan sholat sunat mutlak. Dalam pengertian Nabi khusus hadisnya bukan dengan baina kuli adanai sholatun. Nah, maka untuk tadi setelah adzan sebelum qomat asar, kemudian yang tidak ada rawatib baru bisa disebut dengan sholat sunat mutlak. Kalau ieu dah hadisna misah. Tetapi sekali lagi prakteknya, maka ketika belum siap untuk sholat berjamaah silahkan. Tapi kalau sudah siap maka sahabat tidak melakukan. Begitu Kang Habib? Dah hadisna mah sahih. Ya. Ya. Ini masalah apa qobla subuh. Qobla subuh bagi orang yang sering, bukan sering, didawaman lah. Biasa. Nah, sudah biasa. Itu kan relatif. Suatu saat itu memang dia itu tertinggal qobla subuhnya itu karena mungkin jadi apa istilahnya masbuk. Ya. Nah, itu boleh nggak dilakukan nanti setelahnya? Nah, ada yang mengatakan itu kalau seadanya qobla subuhnya itu dia rutin atau mendawankan. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya betul. Jadi gini. Jadi keuntungan bagi orang yang terbiasa melakukan kebaikan itu ada dua. Satu, dari sisi pahala tetap akan tercatat. Yang kedua, dalam kasus khusus seperti qobla subuh boleh dilaksanakan setelah ba'da subuh. Bagi siapa? Bagi yang dawam. Disebut dawam teh belang betong. Anu belang betong mah tidak berlaku. Contoh, kita masuk ke masjid tos sholat, maka begitu selesai sholat subuh, setelah itu dia sholat 2 rakaat qobla subuh yang dilaksanakan ba'da. Tapi bagi yang tadi tidak biasa mah tidak ada, selesai sholat subuh wiridan atau gitu. Jadi sekali lagi itu bagi yang terbiasa, yaitu mendawamkan qobla subuh. Karena ada kendala maka dia boleh setelah sholat subuh. Kemudian safar juga tidak menghalangi
Untuk yang bersangkutan berarti sama, ketika safar pun terjadi kondisi seperti itu dilaksanakannya ba'da sholat subuh. Itu hadisnya sahih. Begitu, itu keberuntungan bagi yang mudawamah. Oke, dari dua pertanyaan dari kalangan remako, remaja kolot. Sekarang dari anak muda dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ke anak muda. Cukup? Ustaz, terakhir. Ya, silakan sambil menutup untuk makan bareng. Tadi pertanyaan seputar fikih, saya sekalian penasaran Ustaz, ya. Tentang sholat tahiyatul masjid yang waktunya itu apabila beres adzan menjelang sholat, Ustaz. Contoh sebelum maghrib, sebelum sholat isya, katanya boleh itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid setelah adzan gitu. Ya. Lihat, hadis yang ada cuman satu, la sholata ba'dal iqomah ilal maktubah. Tidak ada sholat setelah iqomah dikumandangkan kecuali sholat wajib. Berarti setelah adzan, misalkan bade tahiyatul masjid heula, kemudian syukur wudu, kemudian sholat sunat rawatib misalkan, selama masih memungkinkan boleh. Karena yang tidak boleh itu setelah iqomah, bukan setelah adzan. Tetapi sekali lagi, jangan sampai mengganggu keberlangsungan sholat berjamaah. Karena dia sedang sholat tahiyatul masjid heula, nu kedahna misalkan rawatib, begitu rek rawatib qomat entong nanaon, ditinggalkan saja, nggak apa-apa, tapi sholatnya sah gitu. Itu yang dimaksud. Jadi la sholata ba'dal iqomah ilal maktubah. Tidak ada sholat apapun setelah iqomah dikumandangkan selain sholat wajib. Berarti setelah adzan masih dibuka sholat-sholat yang lain di luar sholat rawatib bagi sholat yang ada syariat sunnah rawatib. Begitu? Ya, karena waktu juga yang memisahkan kita, dan saya juga mohon maaf kepada sahibul hajat tidak bisa menyertai makan barengnya. Tetapi tidak akan saya tolak kalau mereka dibekalan. Dan juga kepada Bapak Ibu yang dimohon untuk mewakili saya mencicipi makanan sebagai rasa tasyakur, mudah-mudahan putra yang di Hitan menjadi bagian dari upaya kita untuk terciptanya generasi waladun solihun, dzurriatan thayyibah, qurrata a'yun, dan thaifah mansurah. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu 1 tahun yang akan datang ya, setelah niup trompet dan kembang api di tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kajian di malam hari ini bersama Ustadz Amin Muhtar telah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dari tema yang dibahas pada malam hari ini, juga pertanyaan-pertanyaan dari ikhwatul iman sekalian, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadikan ketenangan bagi kita semua untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ikhwatul iman, untuk pengajian malam ini cukup sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.